Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, malah saya ingin bertanya, yang sudah membaca Muhammad 1 ada? Baik, udah jelas itu mah ya. Yang di depan udah ada? Yang di atas? Ada? Sebelah Muhammad sana belum ada ya. Baik, buku itu terbit 2010 dan kita tahu lah ya bahwa terutama di Indonesia membahas tentang Muhammad Rasulullah itu adalah sesuatu yang tricky. Makanya tadi saya cerita Mas Andri, Mas Abud, 6 tahun yang lalu waktu saya duduk di sini, editor saya Fat Jibran, Fat Padepi, pembicara keduanya adalah Pak Azumadi Azra. Kebayang kan orang yang di tengah macam apa itu? Saya bukan lulusan pesantren manapun, saya tidak kuliah tarbiyah atau syariah atau apapun, saya hanya penyuka cerita. Maka ketika saya menulis buku itu diapit oleh 2 orang yang sangat kompeten di situ, luar biasa groginya. Jadi jangan dibayangkan sekarang saya yang hari ini ya, yang cuek, yang ngaco ini. 6 tahun yang lalu ngomong aja nggak berani saya. Jadi yang lebih ngomong Mas Fat sama Pak Azumadi Azra, hanya mereka aja kerap-kerapan. Tuker-tuker kartu nama, saya dicuekin. Intinya adalah waktu itu ada kekhawatiran yang luar biasa memang. Kalau istilah Pak Azumadi Azra itu, ini temanya too hard to handle, terlalu berat, terlalu tricky, terlalu beresiko. Karena kita sebagai muslim kan ketika ingin menjaga kesucian Rasulullah, maka kecenderungannya adalah kita menjauhkan diri dari aktivitas yang kira-kira nanti bisa mengurangi rasa cinta, rasa hormat. Kemudian sakralnya Rasulullah gitu. Sehingga saya punya kesadaran penuh bahwa ketika saya menuliskan kisah Rasulullah dalam bentuk novel, itu akan menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Mungkin penolakan, mungkin ketidaksetujuan gitu ya. Dan ternyata tidak hanya saya, ibu saya almarhum waktu saya datangin ke Jogja, saya bertanya tentang ide ini, bagaimana saya ingin banget menulis tentang Rasulullah dalam bentuk novel. Beliau menjawabnya justru melarang, Mas Abud. Beliau bilang, janganlah Le, katanya, pakai bahasa Indonesia ya. Nanti gimana kalau orang-orang memusuhi kamu, gitu ya. Mungkin kalau kita berhenti pada pemahaman bahwa apapun yang dikatakan seorang ibu kita harus nurut, maka saya berhenti untuk menuliskannya. Dan hari ini tidak akan ada buku ini, tidak akan ketemu Mas Abud, tidak akan berdiri di depan teman-teman semuanya. Tapi kemudian saya memberi pengertian kepada ibu saya bahwa saya sangat percaya reaksi apapun orang terhadap buku ini itu karena mereka mencintai Rasulullah. Maka saya menuliskan buku ini juga dengan alasan yang sama. Itulah yang membuat saya kemudian ya sudahlah, jalan terus aja. Dan akhirnya buku itu selesai dan terbit 2010. Memang ada riak-riak, tapi kalau diambil keseluruhan secara umum, saya merasa justru buku ini membuka banyak hal, membuka silaturahim yang tadinya tidak mungkin antar teman-teman yang berbeda kepercayaan, bahkan kemudian mempertemukan saya dengan forum-forum semacam ini se-Indonesia yang rasa-rasanya tidak mungkin terjadi kalau saya tidak menulis buku ini. Sehingga akhirnya saya memahami bahwa ya sudah, memang ini harus sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa saya menulis buku ini? Mengapa saya menuliskan dalam bentuk novel? Karena saya mungkin mewakili generasi muslim rata-rata di Indonesia. Kalau yang di depan-depan ini mas soleh-solehah semua ya, kelihatan dari wajahnya. Amin. Surga semua, tinggal milih pintu yang mana. Tapi kalau generasi saya, apalagi sana di Gunung Kidul sana, tidak seperti ini, tidak seberuntung teman-teman semua itu, apalagi masih muda-muda di atas itu. Kami lahir besar tidak dengan kebanggaan, bukan gitu maksudnya, tidak terlalu mengenal agama sendiri, apalagi tentang nabinya, tentang Rasulullah. Tidak sedekat itu, karena keluarga saya itu sangat beragam, ada juga yang beragama non-muslim. Jadi saya cukup memahamilah bagaimana
keluarga lain memperlakukan tokoh agamanya. Maksud saya begini, kalau di agama Kristen, Yesus itu bagi anak-anak itu sangat dekat, seperti teman, sahabat. Ketika dia beranjak dewasa, maka cara pengenalannya berbeda lagi, mulai menjadi Tuhan dan sebagainya. Tapi kita terhadap Rasulullah, menurut saya, yang saya alami dulu, kita jadi berjarak. Sebelum ada Sulis, Haddad Alwi gitu ya, kita berjarak dengan Rasulullah karena dikit-dikit takut. Nanti kalau pamali gimana? Nanti kalau salah bagaimana? Akhirnya kita justru tidak mengenal Rasulullah. Kita dapat doktrin bahwa kita harus mengamalkan sunnah Rasul, tapi kita tidak pernah, jarang yang tahu bagaimana setiap ajaran Rasulullah itu turun dari langit. Oleh karena itulah, Mas Abud, saya merasa harus ada pendekatan baru untuk menceritakan siapa Rasulullah dan apa itu Islam. Dan menurut saya, novel adalah sebuah wahana yang relevan. Begitu. Jadi dengan konten yang sama, tapi Kang Tasarruf ini memudahkan kita untuk mencernanya. Itu yang saya tangkap dari novel ini. Dengan novel yang namanya anak kita kan anak muda semua ya bro, ya sis ya, anak muda semua kita. Kalau yang berat-berat kayaknya, aduh udah males banget ya bacanya. Tapi kalau berbentuk novel, cerita di mana kita seolah-olah terjun ke dalamnya, itu akan membuat pengertiannya lebih meresap. Itu yang saya rasakan Kang Tas. Disitulah ya, jadi teman-teman sekarang tahu kenapa sejarah terjadinya novel biografi Muhammad ini. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab ya, silakan dikumpulkan pertanyaannya. Sekarang kita masuk dulu ke buku yang ketiga. Yang satu udah 5 tahun 6 tahun lalu ya. Yang kedua Miss nggak sampai IWF ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Oke, kita mau bedah buku Kak. Ya, apa sih isinya dari keseluruhan novel biografi Muhammad ini dan juga terutama yang ketiga ini? Baik, terima kasih Mas Abud ya. Ya. Pertanyaannya bagus. Teman-teman, terutama yang masih muda-muda nih, usia kita, hari ini kita dihadapkan dalam sebuah situasi yang sebenarnya membingungkan. Kita punya tantangan yang luar biasa, tentu saja imbas dari berbagai perkembangan ya, teknologi, sosial media, smartphone, informasi sampai ke kamar kita masing-masing itu per detik, betul? Kalau dulu kan kita nunggu koran pagi, kelihatan ya angkatannya ya. Hari ini per detik kita mendapat informasi yang luar biasa, bisa mengubah kita semuanya. Ini tantangan yang sangat berat menurut saya bagi kita yang ingin beragama dengan tertib gitu ya. Nah, salah satunya imbas yang menurut saya sangat memprihatinkan adalah betapa mudah umat muslim itu saling bergesekan. Teman-teman yang nggak punya saya tanya, yang nggak punya sosial media siapa? Media sosial ya? Ada yang nggak punya media sosial? Ada. Nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya pet. Pesantren. Oh iya, kalau pesantren percaya. Tapi di rumah nggak punya. Bagus. Sebetulnya saya kangen loh pada zaman-zaman tidak ada sosial media. Iya. Nggak pusing. Betul. Tapi kalau nggak ada sosial media kita nggak kenal, Mas. Iya, betul. Jadi memang teknologi itu pisau bermata dua ya. Selalu ada positif negatifnya. Nah, saya ingin mengatakan begini. Dari sekian puluh ribu orang aja cuma satu yang nggak punya. Artinya semua dari kita setiap hari melihat timeline, entah di Facebook, entah di Twitter dan lain sebagainya, tentang berita-berita, tentang isu-isu terkini, tentang sahabat saya yang nanti mau ngisi, segala macam lah ya. Dan begitu banyak caci maki yang setiap hari terulang di timeline itu, mengomentari apa saja, kadang tanpa terasa loh. Tanpa terasa kita memang menunggu. Jadi kalau timeline kok nggak ada masalah itu aneh. Kita nyari masalah. Kalau nggak ada masalah, bikin aja foto apa biar dikomentari orang, biar rame, ya kan? Dalam tataran tertentu ini mungkin cuma fenomena. Tapi yang berbahaya adalah kalau sudah menyangkut doktrin agama. Dan sampai detik ini dari mulai pemilu sampai hari ini saya masih merasakan itu di timeline.
bagaimana kelompok-kelompok agama ini, maksudnya dalam Islam ya, firqah-firqah, kelompok-kelompok tafsir ini mudah banget gitu dibenturkan. Merasa begitu nggak teman-teman? Ya, mau bapak mau ibu, pokoknya saya panggil teman-teman ya. Nggak apa-apa ibu, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Ya, kerasa nggak setiap hari kita dibenturkan dengan begitu banyak isu yang membuat kita yang awalnya temenan jadi musuhan, yang musuhan dari temenan, ya kan? Sedih nggak? Nah, kadang kita berdebat sampai berdarah-darah untuk urusan-urusan yang kalau teman-teman pesantren istilahnya furuqiyah, sesuatu yang apa? Cabang, sesuatu yang sebenarnya memang boleh beda. Dalam agama kita kan ada urusan usul dan furu ya. Yang cabang itu memang boleh beda, tapi setiap hari di media sosial kita berantem karena itu. Nah, hubungannya apa dengan buku ini? Buku ketiga Muhammad dari 4 buku. Buku terakhir nanti April Mas sebut terbitnya. 2 buku terakhir ini mencoba memotret fase sahabat Khulafaur Rasyidin dari masa Umar bin Khattab sampai Ali bin Abu Thalib. Semua yang sekarang hadir di sini pasti pernah mendapat pelajaran sejarah peradaban Islam. Betul yang di atas? Betul, suka nggak SPI? Enggak, tuh nggak ada yang suka. Yang di atas lagi ngecek sosial media kayak tuh. Itu di statusnya itu ngapain sih orang tua berdua di atas? Berdua gitu doang kali. Boleh yang di atas. Ini aliyah. Tingkatnya aliyah. MTS. Ya, MTS ya, sanawiyah ya. Betul? Di sekolah dapat pelajaran SPI nggak? Suka nggak? Nggak. Lihat tuh masa depan Islam. Nggak, maaf ya. Saya sangat bisa memahami karena saya ngajar di Ma'aliyah juga Kak. Dan spesifikasi saya memang spesialisasi saya memang sejarah karena saya suka sejarah. Nah teman-teman kalau yang di sana mahasiswa semua ya, tuh calon menteri ada di sana, menteri agama, perdana wanita, gitu kan. Nah, jadi saya agak paham juga problem di sekolah itu sama seluruh Indonesia. SPI itu sudah seminggunya cuman berapa jam? 2 jam. Disampainya kayak matematika. Saklek gitu ya? Saklek, cuman soal nama sama tanggal, betul? Kapan terjadinya hijrah Nabi? Satu mana? Coba. Kapan terjadinya hijrah Nabi? Teteh? 2 tahun sebelum Masehi. Bagus pertanyaannya, jawabannya bagus. Hijrah Nabi terjadi 2 tahun sebelum Masehi. Ada yang lain? Ini hadiahnya mana tadi? Ada tiket umroh segala macam di sini saya lihat. Dalam mimpi. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain, Ibu? Oh, Bapak Ibu Ini mungkin mereka takut, mungkin tahu tapi takut jawabnya. Ini penting, saya pengen mengambil satu contoh aja. Apa masalah kita hari ini? Ya, tangan berapa? Nggak denger. Tanggal berapa? Iya, jadi di sekolah masalah kita itu sama. Kita suruh ngapalin nama-nama sahabat. Sahabat Rasul itu kan ribuan ya, tapi yang di Hawa hanya beberapa. Tapi kita, anak-anak kita ketahuan ya, kita aja ya, kita kesulitan sekali untuk menempatkan para sahabat ini perannya apa sih dalam sejarah keislaman itu apa? Kita hanya tahu oh Abu Dzar itu akar dari tasawuf misalnya. Oh siapa lagi, Bilal itu yang azan pertama, betul? Tapi kita nggak tahu peran mereka apa dalam sejarah peradaban Islam. Kesehariannya, hubungannya ya, gitu ya. Kapan mereka muncul? Apa sih perannya terhadap kehidupan Nabi? Itu kan nggak pernah tahu. Karena kita cuma suruh ngapal, betul kan? Kapan tahun gajah? Kapan perang Jamal? Ada yang tahu perang Jamal nggak? Tahu? Tahu. Tapi ada apa di perang Jamal?
ada perang, betul. Ya, itu problem kita, mbak mas semuanya. Kita punya metode yang menurut saya kurang tepat, Mas Abud. Stres anak-anak kita karena di kelas mereka ngapal semuanya harus dihafal. Begitu, kenapa dihafal? Karena nanti soal ujiannya sama, ya begitu saja. Nah, padahal kalau kita ceritakan sejarah peradaban Islam itu lewat sebuah cerita, maka esensi dari sejarah itu bisa kita dapatkan. Esensinya apa sih? Saya kalau ngomong lompat-lompat ya, jadi penggal aja Mas kalau bermasalah. Saya mau membandingkan sesuatu. Ya, saya pengen nanya teman-teman, Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350. Berapa tahun? Katanya. Udahan dulu Facebooknya itu. Berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Saya pernah dalam satu diskusi, panel dengan JJ Rizal, sangat sering di TV One ya. JJ Rizal itu sebenarnya dia backgroundnya asik, tapi kemudian dianggap sejarawan. Sebenarnya teman-teman, yang benar-benar dijajah 350 tahun dikangkangi Belanda itu cuma Batavia. Batavia itu Bekasi, Jakarta dekat situ ya, Jakarta Selatan kali ya, nggak tahu di mana. Tapi tidak Indonesia. Kaget nggak? Kaget ya. Coba kagetnya gimana? Coba contoh. Lalu kenapa? Mengapa kita mengingat dalam sejarah nasional Indonesia bahwa kita dijajah 350 tahun? Apa yang terjadi? Apa Mas Abud? Kayaknya lebay gitu ya. Lebay. Itu visi Soekarno. Visi Pak Karno. Mengapa kita disebut 350 tahun dijajah? Karena dia punya visi. Sejarah itu tidak boleh hanya diceritakan sebagai angka-angka, tapi harus ada rasanya, visinya. Makanya ketika disebut 350 tahun Indonesia dijajah, se-Indonesia ini yang dibilang Nusantara kecuali Timur itu merasa senasib sepenanggungan. Akhirnya ada Sumpah Pemuda dan lain-lain, ya kan? Coba kalau dari dulu realnya disampaikan. Oh, yang dijajah 350 tahun Betawi. Oh, yang 100 tahun misalnya ya Bandung. Yang 30 udah nggak jadi Indonesia. Karena sudah di kotak-kotak. Iya, betul. Nah, saya merasa itu perbandingan yang analogi yang cukup fair ketika kita bicara tentang sejarah peradaban Islam. Kepentingan utama saya sebagai penulis dan seharusnya semua sejarawan adalah menghadirkan sejarah itu pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Sejarah untuk apa sih? Dijadikan pelajaran. Untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran berarti diulang-ulang dong nanti ya? Jadi promo supaya asik. Dia udah siap dapat door prize ya Mas. Mas siapa Mas namanya Mas? Usman Ali Mas. Ali, Usman Ali. Sahabatnya Muhammad Rasulullah. Oh iya. Wah, sahabat. Amin insya Allah ya. Usman Ali loh, Rifah dia. Maruf banget itu. Maksudnya keistimewaannya. Baik, sampai di mana ya? Oke, esensi. Ya, kita hadirkan agar apa? Karena sejarah adalah untuk tadi pelajaran agar kita tidak mengulangi salah yang sama. Teman-teman, apa sih masalah umat Islam hari ini? Masalah umat Islam hari ini adalah perpecahan kan, perbedaan firqah kan, kita saling mengkafir, bisa sampai mengkafirkan, kita saling mengklaim kebenaran. Tahukah teman-teman 1400 tahun yang lalu itu sudah terjadi, bahkan pada zaman sahabat seperti Rasulullah. Ribuan orang terbunuh dalam perang Jamal ataupun perang Siffin yang mempertemukan pasukan Ummul Mukminin dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Apa yang terjadi? Karena masing-masing melakukan klaim kebenaran, karena sama-sama melakukan tafsir. Bedanya dengan kita hari ini, mereka insya Allah dijamin surga. Lalu bagaimana dengan kita? Berantem iya, surga nggak tahu kan?
itulah goal dari Muhammad III. Jadi 3 dan 4 ini sejarahnya mulai dari kepemimpinan Umar bin Khattab sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Di sini lengkap sekali. Saya coba bukan maksud saya bukan menyombongkan, bukan, tapi saya mencoba untuk menjahit peristiwa-peristiwa apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran tadi untuk hari ini, bahwa kalau kita mencari keseragaman itu tidak akan pernah kita capai. Tidak akan pernah capai. Ya, jadi saya ingin bercerita saja kepada teman-teman bahwa perbedaan itu sudah terjadi 1000 tahun yang lalu lebih. Kalau kita hari ini mau menjadi hero gitu, ingin membuat semua orang sama dengan kita, apakah kita lebih baik kualitasnya dibanding para sahabat? Siapa yang berani mengatakan saya lebih baik dari sahabat? Ya akan ada, karena urutan kualitas itu sudah oleh Rasulullah sudah sangat jelas kan, sahabat, tabiin kan? Ya kita nggak ada apa-apanya. Lalu mengapa kita hari ini saling gontok-gontokan, saling mengklaim kebenaran, ya kan? Merasa paling benar, ya. ya. Menurut saya yang awal, ayolah kita perbaiki semuanya dengan belajar dari sejarah. Terima kasih. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.